Roll and action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan membuat suatu video mengenai kuliah lapangan dari mata kuliah lapangan geologi dan geofisika. Kita sudah tahu semua bahwa lokasi yang diambil secara rutin setiap tahun oleh para mahasiswa karena mempunyai keunikan geologi dari segi struktur, batuan, dan juga fenomena-fenomena yang terjadi di daerah tersebut, yaitu daerah Karangsambung yang berada di Kabupaten Kebumen. Mungkin perlu diketahui bahwa kuliah lapangan geologi ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sudah masuk ke semester 6, karena mereka perlu mendapatkan suatu struktur geologi yang terintegrasi secara baik, yang mempunyai korelasi-korelasi antara satu dengan yang lainnya dari struktur tersebut, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang komprehensif dan integratif di dalam mengenal suatu lapangan geologi. Dan lapangan geologi ini nantinya akan menjadi lapangan untuk pengukuran geofisika. Oleh karena itu, nama kuliah lapangan geologi geofisika dilaksanakan di daerah tersebut sebagai suatu bentuk kuliah integrasi dari berbagai metode dan pengetahuan-pengetahuan tentang geologi. Saudara-saudara, sebelumnya mungkin perlu saya perkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Asep Harja. Saat ini Ketua Prodi Geofisika FMIPA Unpad, dan saya juga adalah pengampu di dalam mata kuliah geologi dan mata kuliah lapangan geologi dan geofisika. Halo kawan-kawan, selamat bertemu. Semoga saja sehat di di pandemi ini. Nama saya Di Supriyana, dosen pengampu di Prodi Geofisika FMIPA Unpad. Selamat siang, nama saya Sartono. Saya kebagian untuk menerangkan tentang geologi daerah Karangsambung yang nanti akan disambung oleh teman-teman saya dan juga para praktikan yang akan mengikuti acara pemetaan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Eleonora Agustin. Saya dosen di Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan proses berjalan-jalan di daerah Karangsambung di Jawa Tengah. Halo, saya Dini Fitriani. Saya merupakan salah satu staf dosen Departemen Geofisika FMIPA Unpad. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bambang Wicatmoko. Saya salah seorang staf pengajar di Departemen Geofisika FMIPA Universitas Padjadjaran. Hai, perkenalkan diri, nama saya Budi Santoso. Saya salah satu staf dosen pengampu di Departemen Geofisika FMIPA Unpad. Halo, saya Kartika Hajar Kirana. Saya merupakan dosen di Departemen Geofisika Universitas Padjadjaran. Tahukah Anda seperti apakah batuan dasar pembentuk Pulau Jawa? Penasaran menyaksikan gugusan lava bantal membeku menempel di atas batuan sedimen yang semestinya hanya ada di pematang samudra seperti di Hawaii? Semua kekayaan geologi purba ini terbentang di Karangsambung, Kebumen. Ya, nama Karangsambung boleh jadi cukup asing di telinga orang awam. Namun, tidak demikian bagi para peminat dan peneliti masalah kebumian, baik di tanah air maupun mancanegara. Kawasan seluas sekitar 22.000 hektar ini layaknya kotak hitam bagi segala proses pembentukan Pulau Jawa khususnya dan kepulauan Indonesia umumnya. Kawasan ini
telah dikelola oleh LIPI sejak tahun 1970-an. Pada tahun 2006, kawasan ini diresmikan oleh Presiden SBY sebagai kawasan cagar alam geologi. Perkembangan selanjutnya berubah menjadi geopark lokal dan pada akhir November 2018 menyandang status Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Karangsambung menyimpan berbagai monumen geologi yang sangat unik. Ini tidak lepas dari letak geografis wilayah ini sekitar 120 juta tahun lalu yang merupakan dasar laut dan menjadi pertemuan lempeng benua dan samudra. Proses subduksi selama ratusan juta tahun menyebabkan batu-batuan purba itu tersingkap ke permukaan. Di sini tersingkap aneka batuan dari berbagai umur dan proses kejadiannya. Batuan-batuan itu merupakan rekaman peristiwa pembentukan muka bumi. Beberapa situs bisa dipelajari untuk mengetahui sejarah bumi, khususnya proses evolusi lempeng Asia bagian Tenggara. Misalnya, situs batuan metamorf serpentinit di Pucangan. Batuan ini berwarna kehijauan dan berasal dari perut bumi di bawah lantai samudra. Batu ini merupakan batu ultra basah hasil pembekuan magma pada kerak samudra. Formasi batu ini berubah saat bersentuhan dengan air laut dan berubah lagi ketika masuk zona tunjaman dan terangkat ke permukaan bumi. Salah satu kekayaan utama cagar alam geologi ini adalah batuan metamorf skismika di Kali Brengkok. Di sini kita bisa menyentuh secara langsung batuan mineral mika yang berkilau kala tertimpa sinar matahari. Batuan tertua ini tersingkap dan menjadi pembentuk fondasi Pulau Jawa. Pengukuran dengan radioaktif menunjukkan batuan ini berumur sekitar 121 juta tahun lalu atau dari zaman Kapur. Demikian sekilas daya tarik kawasan cagar alam geologi Karangsambung. The present is the key to the past. Penampakan yang ada sekarang ini merupakan kunci untuk membuka kejadian di masa lampau. Nah, di kawasan inilah kita bisa mengimplementasikan pepatah tersebut. Ya, dalam pemetaan geologi daerah Karangsambung dan sekitarnya, itu terutama kita memetakan daerah sekitar kampus di Karangsambung yang terdiri hanya ada 4 formasi, yaitu yang pertama adalah formasi Karangsambung sendiri, kemudian formasi dari Melang, Batuan Pancu, kemudian formasi Watu Rondo, dan yang terakhir adalah formasi Totokan. Stasiun 1 lokasinya di depan amphitheater LIPI Karangsambung. Elevasinya sekitar 77 meter. Batuan lempung aluvial warna kehijauan, berbutir halus, impermeable. Lempung biasanya berperan sebagai batuan caprock. Tidak dapat terlihat perlapisan sehingga tidak bisa diukur strike and depth-nya. Lingkungannya pengendapan laut dalam. Stasiun 2 lokasi Pasanggerahan sekitar pinggir sawah belakang kantor desa Karangsambung. Elevasinya sekitar 71 meter. Singkapannya konglomerat berbutir rounded yang terdiri dari fragmen rijang warna coklat dan andesit warna abu-abu, tersusun atas mineral plagioklas tersedimentasi oleh lempung. Tidak terlihat perlapisan lingkungan pengendapan poin bar di Kali Lekulo. Singkapan pada stasiun 3 itu hanya terdiri dari konglomerat, di mana konglomeratnya itu berwarna putih dengan fragmen-fragmen yang bulat-bulat. Kemudian di sekitarnya, di sebelah selatannya ada suatu susunan konglomerat, batu pasir, dan ada
di atasnya ada Lanoan. Dan stasiun 4 itu kita bergerak ke utara, di sebelah utara di sebelah barat dari kampus, yaitu ada Batu Gamping Nummulites, dan di mana Batu Gamping itu ternyata bukan in situ tapi longsoran dari sebelah timur. Stasiun ke-5 yaitu merupakan tempatnya di utara kampus, merupakan air terjun di mana terdapat suatu singkapan, yaitu singkapan formasi karang sambung terdiri dari batu lempung, kemudian berbatasan dengan formasi watu rondo yang terdiri dari batu pasir dan breksi. Ya, baik peserta kuliah lapangan. Selanjutnya kita akan menuju ke stasiun 6. Stasiun 6 ini berlokasi di sekitar Gunung Parang dengan ketinggian sekitar 97 meter. Pada stasiun 6 ini kita akan melihat singkapan berupa intrusi diabas yang bersifat ekstrusif, atau batuan bekunya ini mendingin di luar, sehingga sering disebut juga dengan ekstrusi diabas. Batuan ini sebenarnya terbentuk di oceanic crust ya, atau kerak samudra, merupakan batuan beku yang berwarna abu-abu muda. Seperti tampak pada gambar bahwa di lokasi di stasiun 6 ini, ekstrusi diabas ini membentuk columnar joint ya, atau kolom-kolom batuan yang retak-retak begitu loh. Bagian-bagian kolomnya ini kita sebut sebagai kolumnar, kemudian retakan-retakan ini kita sebut sebagai joint atau kekar gitu ya. Nah, kekar-kekar ini terisi oleh kuarsa. Bagaimana kita tahu bahwa kuarsa itu merupakan mineral pembawa logam. Nah, pada diabas, mineral yang dibawa ini adalah tembaga atau Cu ya. Kemudian kekar-kekar ini selanjutnya akan membentuk vein atau urat-urat batuan seperti tampak ya pada gambar, itu kelihatan garis-garisnya. Ya, setelah dari stasiun 6 kita sekarang menuju ke stasiun 7. Lokasinya tidak terlalu jauh sebenarnya dari stasiun 6. Jadi kita agak naik sedikit. Jadi masih di sekitar Gunung Parang juga dengan elevasi sekitar 113 meter ya. Nah, di sini kita akan melihat apa? Bahwa di stasiun 7 ini kita akan melihat singkapan berupa bidang kontak ya, bidang kontak antara sedimen batu pasir yang dalam hal ini termasuk dalam formasi watu rondo dengan batuan beku ekstrusi diabas ya. Tampak pada gambar bahwa surveyor itu sedang berdiri di atas atau berpijak di atas batuan pasir formasi watu rondo. Kemudian di sebelah kanannya itu adalah ekstrusi diabas. Nah, ekstrusi diabas di sini itu juga warnanya sedikit kekuning-kuningan. Ya, ini mengindikasikan bahwa pada diabas ini juga mengandung unsur besi ya, atau Fe. Ya, di stasiun 8 ini sebenarnya lokasi turun sedikit dari stasiun 7. Jadi kita menuju, kalau orang di lokasi mengatakannya watu numpang. Watu numpang itu istilahnya batu bertumpuk kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, kita melihat bahwa di watu numpang ini terdapat tumpukan bongkahan batuan ya, tumpukan bongkahan batuan yang kalau kita teliti litologinya itu dia lempung pasir gampingan. Kemudian di atasnya tumbuh pohon. Nah, akar-akarnya inilah yang mengikat tumpukan batuan tadi sehingga stabil, sehingga orang menyatakan menamakannya sebagai watu numpang. Sekarang kita menginjak ke stasiun 9. Stasiun ini berlokasi di Wagir Sambeng, puncak Gunung Sipako. Di lokasi ini terdapat singkapan perselingan batu rijang yang berasal dari lempeng samudra dan batu gamping yang berasal dari lempeng benua. Batu gamping yang berada di Laut Dangkal mengalami longsoran atau turbidit
ke arah batuan rijang atau subduksi. Batuan ini terbentuk tepat di pertemuan lempeng samudra dan lempeng benua pada kedalaman 5.000 meter pada zaman pra-tersier. Batu rijang terbentuk terlebih dahulu. Batuan ini berasal dari kerak samudra dan mempunyai massa jenit yang lebih besar. Menyusul diendapkan batu gamping. Dip hampir tegak lurus dan strike-nya tidak bisa ditentukan karena termasuk formasi batuan melang. Oke, sekarang kita berada di stasiun 10. Kita berada di lokasi kaki Bukit Sipako yang terpotong oleh aliran Kali Lok Ulo. Nah, Kali Lok Ulo ini kalau kadang-kadang pas kita ke daerah Karangsambung, kadang dia sedang dalam kondisi pasang atau dalam kondisi surut. Nah, pada saat ini mungkin kelihatannya dia sedang dalam kondisi pasang. Nah, koordinatnya berada di lintang 35289, berada di bujur 9166237. Singkapan yang kita lihat di sini adalah ada 3 jenis batuan, yaitu yang pertama itu adalah perselingan batu gamping merah rijang, filit dan greywick, di mana batu pasir abu-abu yang butirannya itu tidak sama, yang masing-masing dipotong oleh sesar normal. Dari arah selatan, perselingan gamping merah rijang yang merupakan terusan dari Wagir Sambeng yang dipotong oleh jalur runtuhan sesar normal Kali Mandala yang membatasinya dengan batu filit. Kemudian dipotong lagi oleh jalur patahan normal yang membatasi dengan greywick. Semakin ke arah utara, jenis batuannya itu berubah menuju batuan jenis metamorf. Nah, batu filit sendiri merupakan batuan lempung hitam berbutir halus yang tertekan sehingga nanti dia akan membentuk lapisan yang sangat tipis-tipis kalau kita lihat dan kita pegang. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke stasiun 11. Ini lokasi stasiun 11 ini berada di lokasi Kali Mandala yang merupakan bagian dari Sungai Lok Ulo yang merupakan anak sungainya. Nah, koordinatnya berada di lintang 353131 dengan bujur 9166321. Nah, singkapan yang kita bisa lihat di sekitar wilayah ini adalah batuan beku lava bantal yang berasal dari magma yang keluar dari dasar laut yang sudah terbreksiasi karena pelapukan. Nah, selanjutnya sesar normal ini akan terus berarah ke arah timur barat daya selama perjalanan kita ini. Nah, Kali Mandala itu merupakan jalur patahan normal yang berarah timur laut dan barat daya dan memisahkan jenis-jenis batuan yang berumur tersier yang terdiri dari sedimen batuan beku yaitu diabas dan gabbro, kemudian batuan yang berumur pretersier itu adalah batuan metamorf dan formasi melange. Nah, mungkin untuk melihat jenis batuan melange kita bisa menuju ke depan dari gedung kita di dekat gedung amfiteater. Berikutnya kita akan meninjau stasiun 12. Stasiun 12 berlokasi di sebelah timur kampus LIPI. Stasiun 12 terletak di perbatasan formasi Karangsambung dan formasi Totogan. Formasi Karangsambung litologinya lempung merupakan area persawahan dengan vegetasi berupa padi dan morfologinya datar. Sedangkan formasi Totogan litologinya berbatu pasir dan gamping merupakan area perkebunan dengan vegetasi bambu dan jati. Morfologi dari formasi Totogan itu agak mirip. Berikutnya kita akan meninjau stasiun 13 yang berlokasi di Kali Brengkok Sadang Kulon. Di stasiun 13 terdapat skis Mika. Skis merupakan batuan metamorf berasal dari batu lempung yang dipengaruhi oleh suhu dan tekanan sangat tinggi yang bersumber dari magma di sekitar Dieng di sebelah utara Kali Brengkok, sehingga terjadi penipisan lapisan membentuk Mika. Oleh karena itu, batuan ini disebut skis Mika. Berwarna abu-abu, cerah, terang, mengkilap dan diperkirakan berumur 117 juta tahun, diduga merupakan batuan dasar dari Pulau Jawa. Baik, sekarang kita tiba di stasiun 14, di mana stasiun 14 ini berlokasi di Kali Cacaban Desa Seborok dengan koordinat lintang 357444 dan bujur 9169223. Di lokasi ini atau stasiun 14 ini ada beberapa singkapan. Yang pertama, batu lempung bersisik atau dikenal sebagai fist structure dari formasi Karangsambung berupa hancuran karena proses tektonik yang kuat karena berada di zona subduksi sehingga tidak bisa diukur dip dan strike-nya. Berwarna hijau, kehitaman, dan di lokasi ini juga dijumpai banyak bongkahan-bongkahan yang terbentuk dari tempat lain seperti gamping, rijang,
pasir dan batuan beku. Berikutnya kita sampai ke stasiun 15 yang berlokasi di Watu Clear, Kalimuncar, Desa Seboro. Tidak jauh dari lokasi 14 atau stasiun 14 di mana koordinat lintangnya 357404 dan bujur 9169310. Di mana pada lokasi ini ada singkapan perselingan Rijang Gamping Merah dan lava bantal. Persilangan Rijang Gamping Merah ini mempunyai dip 90 derajat atau hampir tegak atau tegak. Kalau 90 derajat jelas tegak akibat adanya pengangkatan. Kemudian di atasnya menindih lava bantal atau batuan basalt yang belum mengalami breksiasi. Batuan ini berumur sekitar 80 juta tahun. Sekarang kita menginjak ke stasiun 16. Stasiun ini berlokasi di daerah Pucangan. Di lokasi ini terdapat singkapan batuan serpentinit. Batuan ini merupakan batuan metamorf yang berasal dari batuan beku ultrabasa yang berasal dari mantel bumi yang termetamorfkan oleh pengaruh suhu dan tekanan. Batuan ini berwarna hitam kehijauan, terdapat serat-serat asbes berwarna putih dan tidak ditemukan struktur perlapisan. Sekarang kita menginjak ke stasiun 17. Stasiun ini berlokasi di Desa Totogan. Totogan ini merupakan istilah yang digunakan karena desa ini merupakan bukit marmer yang ditabrak oleh Kali Luk Ulo sehingga arah alirannya menjadi timur barat. Singkapan yang terdapat di Desa Totogan ini adalah batu marmer. Batu marmer ini merupakan batuan metamorf yang berasal dari gamping non-klastik yang mendapat pengaruh suhu tinggi dan tekanan rendah karena terletak di bawah permukaan yang tidak begitu dalam, berwarna putih, tidak mempunyai mineral logam, struktur tidak berlapis, berumur pratersier, dan merupakan formasi melang. Sekarang kita lihat ke stasiun 18. Stasiun 18 ini berlokasi di Gua Silodong, Desa Jatibungkus. Nah, di sini terdapat singkapan batu gamping koral, di mana di sini juga terdapat banyak lubang-lubang reaksi CaCO3 dengan H2O atau kalium karbonat dengan air. Bahkan akibat hal tersebut membentuk gua-gua seperti Gua Langse dan Gua Silodong serta Gua Sipendul. Kemudian singkapan ini terdapat termasuk dalam formasi Totogan. Sekarang kita beranjak ke stasiun 19. Stasiun 19 ini memiliki lokasi di Watu Rondo dekat pos duga air Lok Ulo. Nah, singkapan yang ada di stasiun 19 ini ada batu pasir grading, yaitu sedimen bertingkat dari mulai bawah ke atas. Lapisannya ada pasir kasar, pasir sedang, pasir halus, kemudian ada lanau, lempung, dan breksi. Nah, litologi tersebut merupakan susunan dari formasi Watu Rondo. Halo semuanya, perkenalkan aku Riza Ananta Mulyana Sution dari Angkatan Geofisika 2016. Hari ini aku bakal cerita tentang keseharian di Karsam ngapain aja. Nah, keseharian Karsam itu, jadi kita waktu hari pertama nyampe pagi-pagi. Terus kesehariannya itu kita setiap hari selalu ada olahraga. Nah, olahraganya itu dimulai dari jam 5:30 sampai jam 6. Olahraganya tuh ya biasa ya, olahraga lari, senam gitu-gitu. Terus setelah itu makan pagi jam 6:30. Jadi dari jam 6 sampai 6:30 siap-siap buat makan. Dan jam 6:30 harus sudah siap buat makan. Dan kalau telat itu kita dapat pengurangan poin dari PAIM. Terus jam 7 selesai makan, siap-siap balik ke lapangan gitu. Kita siap-siap briefing buat ke lapangan. Nah, kayak gitu setiap hari. Terus di lapangan itu berarti dari jam 7 sampai jam sekitar 3 atau jam 4. Atau kadang juga jam 2. Untuk yang pemetaan mandiri ada yang sampai jam 2, 3, 4, terserah kalau yang mandiri mah. Jam 4 nyampe lagi di kampus LIPI. Terus nanti kita biasanya mandi, siap-siap lagi buat nanti makan malam jam 6:30. Jadi waktu bebas tuh dari jam 4 sampai jam 6:30.
Nah jam setengah 7 itu kita makan malam lagi. Terus abis makan malam, kuliah malam. Kuliah malam itu ngapain aja? Jadi kuliah malam itu biasanya kita presentasiin hasil kita di lapangan kayak gimana aja per kelompok. Terus sama kuliah dari Pak Sartono untuk briefing di hari besoknya kayak gimana. Kayak gitu sih. Terus kuliah malam tuh selesai kira-kira jam 10 sampai jam setengah 11. Oh iya lupa. Di free time dari jam 4 sampai jam setengah 7 tadi biasanya kita juga kayak ngerjain laporan buku karsamnya gitu, ada kita harus nulis laporan, siapin presentasi kayak gitu. Di lapangan sih, di lapangan keinget banget soalnya susahnya, capeknya pemetaan mandiri karena bingung kan ya, bukan anak geologi yang kayak pemetaan mandiri tuh kayak gimana sih kita metain batuan, kan kita di karsam geologinya agak bingung juga sebenarnya. Terus lagi ya yang diingat ke Pentulu Indah, jalannya treknya bener-bener kacau sih bagi aku, itu capek banget ke Pentulu Indah, jalan kaki tanjakannya ada banget. Terus lagi ya drama-drama karsam tuh ada juga, drama-drama kelompok gitu. Udah sih gitu aja. Terus ya inget semuanya memorable sih, asik. Demikian tadi rangkaian daripada formasi-formasi batuan yang ada di daerah Karangsambung, dan diharapkan dengan adanya formasi itu para mahasiswa bisa melakukan pemetaan dengan benar dan cepat sehingga akan dapat membantu proses penelitian dari geofisika. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik para dosen pengampu maupun para mahasiswa dan yang membantu dalam pelaksanaan ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi.